hari Senin tanggal Iya bang ya. Janggal nggak seorang suami ada di kafe 5 hari, belum 7 hari loh. 5 hari lagi di kafe dalam keadaan berduka ya. Istrinya baru meninggoy. Adik atau anaknya lagi ditahan polisi, kok bisa mereka malah nongki di kafe? Astagfirullah. Udah lama, maksudnya udah lama pisah. Lama balik bapaknya ke rumah. Sering curhat sama kawan-kawan SD-nya itu katanya. Bahkan dia udah ketahuan selengki kabar. Gimana aku bisa menikahi selengkianku? Terjadilah secara kebetulan ya. Secara kebetulan mungkin terjadilah seperti ini. Nah, 0813 video. Ini hari apa? Ini belum seminggu kejadian, bapaknya malah asik nongkrong di kafe. Netizen semakin curiga. Ini ada yang nggak beres nih, coy. Jadi kita masih update kasus tentang Fauzia Soraya ya. Nah, yang dimana seorang ibu ditustus anaknya 20 kali sampai meninggal dunia. Nah, tapi anehnya, belum 7 hari, bapaknya kelihatan dan ketahuan nongkrong di kafe, guys. Waduh, kok bisa ini istrinya meninggal dunia dengan cara yang tragis? Anaknya lagi diamankan kepolisian, bapaknya nongkrong di kafe. Waduh, apa nggak ada aura-aura kesedihan nih? Nah, ini pertanyaan netizen besar ya. Apakah kecurigaan netizen semakin menjadi-jadi melihat video bapaknya lagi nongkrong di kafe? Jadi kejadian ini kan tanggal 10 Desember ya. Dan video ini direkam tanggal 15 Desember. Ini belum seminggu, guys. Waduh, air mata tuh harusnya belum kering ya. Kok bisa bapaknya nongkrong-nongkrong di kafe? Nah, sebelum kita judge lebih jauh ya. Sebenarnya kita udah judge jauh banget sih. Jadi kita lihat dulu gimana sih video ini. 0813 video. Ini hari apa? Ini hari apa, we? Ini hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Oh, Bang Al, kami izin ya Bang Al. Ya, kami pamit dulu. Iya Bang ya. Ya Bang, mari ya Bang ya. Ya. Waduh, itu dia videonya, guys. Jadi di sini menurut Let's Go ya, ini seperti ibu-ibu ini memberikan petunjuk gitu loh ya. Ini sampai ibu-ibu ini kan di videonya. Kalau kalian lihat ya di sini ya, Bang Al ini lagi ngerokok ya. Mungkin ngerokok atau kita lihat di meja-mejanya ada kopi-kopi gitu. Nah, jadi yang bikin netizen curiga ya, ini kayaknya si ibu-ibu ini ada memberikan clue gitu loh. Sampai ibu-ibu ini waktu ngerekam kan, dia bilang, ini hari apa teman-teman? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 15 Desember gitu. Menurut Let's Go ya, ini kayaknya ibu ini sengaja tuh nyebutin tanggal. Biar apa? Biar kalau ini viral, mungkin ada kejanggalan dari kepolisian, supaya bisa disebutkan ini nih bukan video lama gitu loh. Ini video baru. Apakah janggal nggak seorang suami ada di kafe 5 hari, belum 7 hari loh. 5 hari lagi di kafe dalam keadaan berduka ya. Nah, kalau Let's Go sih ngerasa janggal. Kalau Let's Go, janggal gitu. Kalau dari keluarga yang lain nggak tahu juga ya gitu. Kalau Let's Go sih janggal gitu. Nah, masalahnya bapaknya di sini nggak cuman sendirian ya. Ada tetangga-tetangga sama teman-temannya dan juga sama kakaknya, guys. Nah, ini juga curigaan netizen ya. Kalau kalian lihat di sini, nah, Let's Go yang blur ini adalah kakaknya. Di mana kakaknya ini tangannya kalian lihat jarinya terluka. Yang diduga lukanya ini akibat sayatan pis-pis ya dari adiknya. Nah, pertanyaannya kan, apakah adiknya menyayat kakaknya apa gimana nih? Nah, pertanyaan kita ya, berarti kakaknya ngelawan dong? Nah, karena dari komentarnya, dari kolom komentar, banyak banget yang curiga bahwa jangan-jangan kakaknya sama bapaknya ini ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Adiknya jadi tumbal. Nah, ini menurut kacamata netizen ya gitu, karena terlalu janggal gitu. Di komen-komennya ada yang bilang, ada bapaknya juga loh di situ, padahal ibu atau istrinya baru meninggoy. Adik atau anaknya lagi ditahan polisi, kok bisa mereka malah nongki di kafe? Astagfirullah. Nah, benar juga kan? Ada yang bilang bisa jadi mereka berdua pelakunya. Maksudnya pelakunya mungkin pelaku nongkrong di kafe gitu ya. Bukan pelaku pembunuhan kan ya. Udahlah pelaku yang nongkrong di kafe gitu aja ya. Gitu. Nah, ada yang bilang sama pemikiran saya juga, Kak, gitu. Ada yang bilang ibunya meninggal dan dengan tragis gitu, dan adiknya jadi tersangka. Tapi kakaknya sama bapaknya kok bisa lagi nongkrong senyum-senyum gitu. Nah, ini juga pertanyaan kita semua ya, pertanyaan netizen, pertanyaan kita semua gitu. Ngapain mereka nongkrong di kafe gitu? Pertanyaan besar ya. Tapi yang Let's Go dapat informasinya, mereka ini di kafe di dekat-dekat rumah itu karena teman-temannya itu memberikan sumbangan gitu. Masalah kejadian ini. Apakah janggal? Menurut Let's Go sih pribadi janggal. Karena Let's Go kan punya saudara meninggal kan banyak gitu. Nggak pernah Let's Go ketemu saudara atau teman Let's Go, teman sendiri ya.
lagi meninggoy belum seminggu lah gitu, meninggoy. Terus Let's Go tanya, kita bisa ketemu di kafe nggak sambil nongkrong gitu, sambil nongki gitu. Aku mau kasih sumbangan nih. Itu agak janggal sih. Let's Go yang bertamu juga janggal ya gitu. Nggak ada di otak Let's Go kepikiran ngajak temen Let's Go yang baru berduka gitu. Kita ketemu di kafe yuk. Gitu. Aku mau kasih sumbangan nih. Agak aneh juga gitu. Kalau Let's Go gitu loh. Nggak tahu ya kalau orang-orang lain yang di sana nggak tahu juga ya gitu. Tapi kalau misalnya Let's Go yang ngajak, saya mau ketemu ke rumah nih gitu. Bisa jadi kan rumahnya karena bekas penbunbunan kan masih disegel polisi, ataupun positive thinkingnya kita ya teman-temannya takut kalau bertamu ke rumah mengacak-ngacak TKP, kan takut juga gitu. Jadinya makanya kita ketemu di kafe dekat sana, bisa juga. Ini husnuzonnya kita ya gitu. Positive thinkingnya kita ya gitu. Bahwa memang karena rumahnya lagi dalam TKP, jadi nggak boleh diacak-acak, jadi mereka terpaksa, ini dengan terpaksa mungkin ya. Positif baik, terpaksa ketemunya di kafe untuk kasih sumbangan gitu, bisa jadi gitu. Tapi kalau Let's Go tolak sih kayak. Saya mau ketemu temannya gitu, dia ngajak nongkrong di kafe, bro, nggak apa-apa lu bro gitu, ketemu di kafe bro gitu. Atau kan harusnya ada ini ya, ada apa, tahlilan gitu harusnya ya gitu, 7 harian gitu kan, dukaan gitu kan gitu. Ya mungkin di sanalah tempatnya. Nah, ini nggak tahu juga ya, kita nggak tahu juga apa yang terjadi gitu. Tapi kalau dari Let's Go sih agak janggal gitu. Nah, masalahnya juga di sini kakaknya kan ada. Kan kalau dari ceritanya bahwa si adiknya ini membela kakaknya. Nah, ini nggak tahu nih, kakaknya nih speak up-nya gimana? Apa kakaknya nggak sedih gitu, Pak? Kita jangan ketemu teman-teman atau keluarga yang lain dulu lah. Kita ngurusin adik kita lagi ditahan kepolisian gitu. Kalau kita sebagai orang tua kan yang nggak tegaan ya, itu kan kita bolak-balik kantor polisi ngurusin adik gitu. At least kita nemenin adik di sana, walaupun kita di ruangan tamu kepolisian 5 hari deh nginep di situ. Nah, ini ada kronologi dari tetangganya yang lain masalah kasus ini. Coba kita denger sama-sama ya. Kronologinya tuh ibu dan bapak mempunyai 2 orang anak. Anaknya nih cewek-cewek. Udah, anak yang paling kecil tuh SD umur 12 tahun, yang paling besar sekitar umur berapa tahun? 16 tahun atau 15 tahun gitu. Dan itu bapak sama mamanya kayaknya udah lama, maksudnya udah lama pisah. Dalam arti kata tuh cerai kan. Cuman mamanya nggak mau dia cerai. Jadi bapaknya udah pisah kan, pisah rumah aja. Statusnya masih nikah. Jadi udah kelang berapa lama balik bapaknya ke rumah. Nggak tahu nih kenapa balik ke rumah, dia tidur sini kan. Udah berapa hari dia tidur sini kita nggak tahu. Jadi itulah kejadiannya. Katanya anak yang melakukan yang paling kecil, yang anak SD, sekaligus dia tapis Quran loh kak. Dia tapis Quran anaknya SD itu loh. Aku nggak sedih loh nih kak, ceritakan. Dia sering curhat sama kawan-kawan SD-nya itu, katanya dibilangnya itu gini kak, anaknya baik bang katanya. Terus dibilangnya lagi sama aku bahwasannya anaknya ini sering curhat sama kawannya, bapaknya sering begaduh. Itulah kak. Jadi anaknya ini jadi tersangka, jadi semualah dibawa diinterogasi sama polisi 3 hari yang lalu. Ya guys, jadi di sini penjelasan dari tetangga ya, gitu. Tetangganya bilang bahwa si Al ini cerita sama teman-teman SD-nya, memang keluarganya ini sering begaduh gitu, sering berantem gitu, dan sempat mereka ini udah pisah rumah, tapi entah kenapa si bapaknya ini balik lagi ke rumah itu. Katanya dia nggak tahu sih berapa hari ya, mungkin harian atau bulanan, nggak tahu juga ya, tapi dia bilang hari sih. Beberapa hari di rumah ini tiba-tiba kejadiannya seperti ini. Nah, ini juga kan kita curiga ya, katanya udah pisah rumah. Apa yang menyebabkan tiba-tiba kembalinya dia ke rumah ini, dan pada saat dia kembali di rumah ini, kenapa kejadian ini pun terjadi? Nah, kalau kejadian ini terjadi tanpa ada bapaknya di rumah, mungkin kita semua sangat memungkinkan bahwa adiknya ini melakukan hal tersebut gitu, si anak yang paling kecil ya. Tapi kejadian ini pas ketika bapaknya tuh tinggal di rumah itu lagi. Nah, ini semakin netizen tuh bertanya-tanya gitu loh. Tapi kalau yang bertanya, apakah ini wajar gitu, lagi berduka? Nah, menurut kita yang dapat ceritanya dari Pak Debrewo yang diduga adalah keluarga, menurut kita sih wajar juga kalau dia nongkrong di kafe ya. Mungkin dugaannya dia nggak berduka itu. Karena kenapa? Karena kan ada isu dia lagi udah minta cerai gitu ya. Dan bahkan dia udah ketahuan selengki kabarnya kan gitu. Mungkin dia udah nggak mikirin anak-anak, mikirin mantan istri gitu ya, masih istri kan gitu. Apakah dia mau nikah lagi sama selengkiannya? Nih nggak tahu juga ya, karena dari Pak Debrewo yang mengaku keluarga korban diceritakan bahwa si suaminya ini ketahuan selengki dan ribut-ribut mau cerai. Nah, apakah ada hubungannya nih ketika dia
mau cerai tapi si istri nggak mau cerai, tiba-tiba supaya gimana aku bisa menikahi selengkianku, terjadilah secara kebetulan ya, secara kebetulan mungkin terjadilah seperti ini. Nah, jadi ketika sang istri nggak mau diceraikan, tapi kalau sang istri ini udah nggak ada di dunia lagi, berarti kan ya si pria bisa menikah dengan selengki-selengkiannya. Nah, itu yang menjadi kecurigaan netizen. Apakah ini ada hubungannya? Ini yang masih diselidiki kepolisian. Pertanyaan kedua, apakah nasib dari anak ini jadi tersangka sampai saat ini? Penyidik pun belum menetapkan tersangka ya, sampai saat ini. Berarti penyidik juga masih dalam mungkin hati dan penyelidikannya masih mencurigai. Kayaknya memang ini agak-agak janggal ya gitu. Bahkan adik Alnya sendiri memang dari berita yang ada mengakui dialah orang yang mentustus ibunya sendiri. Tapi motifnya sampai sekarang menurut kita kurang kuat ya motifnya ya gitu. Jadi mungkin tahapan ini masih diselidiki oleh penyidik karena mungkin penyidik juga masih nggak percaya gitu. Masih ada kemungkinan bahwa adik Al ini antara dikambing hitamkan atau dimanfaatkan atau dicuci otak, itu nggak tahu juga kita ya. Nah, dari informasi Pak Debrewo terbaru yang dugaannya dia adalah keluarga dari korban, dia bilangnya anehnya nih, kejadiannya kan jam 3 pagi di kamar di bawah. Kakak dan Al gitu tidur sama-sama mamanya, dan si jantan tidur pulas, bapaknya tidur di atas. Kakaknya menemukan mamanya bersimbah blood dan berteriak, turunlah si bapaknya jam 4.30. Jam 4.30 ternyata udah datang ambulan dari Kolombia. Nah, menurut keterangan Pak Supir, ambulan korban sudah mengap-mengap dan pihak ambulan menolak membawa korban karena pihak ambulan mendapatkan konfirmasi adanya pendarahan, bukan penyerangan atau penikaman. Dan posisi korban duduk bersandar di pintu lemari. Oh, di pintu lemari. Dan setelah dinyatakan meninggoy, kemudian diangkat ke tempat tidur. Oh, gitu ceritanya guys. Jadi jam 3 itu masih tidur, kemudian jam 4.30 ambulan datang. Berarti udah selang 1,5 jam ya. Wah, kejadian pertikaian ini berarti sang suami turun dulu, si istri masih dalam keadaan hidup, dia telepon ambulan. Wah, itu pertanyaan besar kita, dia telepon ambulan hebat sih. Menurut Let's Go ya. Kalau Let's Go mungkin akan bangunin tetangga dulu yang pertama. Yang pertama nanya, ada maling nggak nih? Kalau nggak ada maling, Let's Go akan gedor-gedor rumah tetangga tuh yang kedua ya. Let's Go gedor-gedor rumah tetangga, minta tolong lah gitu. Minta tolong panggil ambulan atau ya panik, kalau orang-orang panik kan biasa ya gitu. Kalang kabut ya. Atau kita yang ke rumah sakit gitu. Biasanya sih kalau Let's Go sepanik ini mungkin Let's Go akan ke rumah sakit. Sepanik ini ya gitu. Kalau Let's Go punya mobil ataupun motor ya Let's Go langsung ke rumah sakit gitu. Tapi dia menelpon ambulan, berarti bapaknya lumayan tenang juga ya, bisa mikir juga ya dalam keadaan seperti ini ya. Apa karena udah nggak cinta ya gitu? Nggak tahu juga sih gitu. Jadi dia nelpon ambulan datang dan ya seperti kejadian yang tadi gitu. Ada terus lanjutannya, kejadian korban sempat meminta minum. Wah, dan warga datang saat ambulan sampai ke rumah. Barulah polisi datang jam 5 pagi. Oh, setelah mendapatkan laporan dari warga. Oh, polisi aja ditelepon warga, guys. Jam 5 pagi. Hebat ya, gitu. Menurut keterangan si jantan, si Al ini melakukan pembunuhan terhadap mamanya sendiri di hadapan warga, serta kepling. Oh, berarti itu kan dari jam 3 pagi sampai jam 5, itu kan 2 jam ya. Berarti pas tetangga datang, ada apa nih, Pak? Berarti bapaknya langsung menyimpulkan ya, langsung, ini anak saya yang bungsu ini. Emaknya sendiri ditus-tus 20 kali. Gara-gara apa, Pak? Gitu. Gara-gara kemarin kakaknya dimarahin sama emaknya, jadi dia dendam. Wah, dalam 2 jam itu bapaknya harus nelpon ambulan, nenangin anak-anaknya, ngelindungin anak-anaknya, habis itu mengamankan barang bukti, dipisah dulu, sampai dia berarti interogasi anaknya kan, gitu. Kamu kenapa tus-tus mama? Gitu. Anaknya cerita, menurut kejadian ini ya, gitu. Bahwa kemarin dia dendam gara-gara kakaknya dimarahin. Oh, setelah itu bapaknya langsung percaya berarti ya. Oh gitu. Oh, bapak sangat percaya itu. Waduh. Ini kaget juga sih Let's Go. Kalau Let's Go sebagai jadi bapaknya mungkin Let's Go nggak akan percaya ya. Mungkin kalau ditanya apa masalahnya, nggak tahu juga ya. Nanti Pak gitu. Oh, nggak tahu juga pokoknya. Mungkin nantilah siang atau malam setelah Let's Go interogasi berkali-kali anak Let's Go, mungkin baru Let's Go bisa sampaikan penjelasannya kenapa gitu. Kemudian kejanggalan lainnya adalah yang disebutkan pada saat kejadian, korban apakah tidak melawan anaknya dan berteriak. Nah, itu pertanyaan kejanggalan ya. Terus dari jam 3 pagi sampai ambulan datang, tidak ada minta bantuan warga setempat. Persis seperti omongan Let's Go, tetangga nomor 1, gedor-gedor tetangga gitu.
Karena menurut pengakuan supir ambulan, korban masih hidup pada saat dia sampai dan masih ngap-ngap. Aduh, itu kan yang ketiga, penyerangan tersebut lebih dari 20 tustus di punggung, perut, tangan, kaki, kepala. Tidak ada luka di tangan Al. Wah, ini aneh juga sih. Di tangannya nggak ada luka ya. Dan ada luka malah di tangan kakaknya. Nah, seperti Lesko udah kasih lihat kemarin, itu kan ada yang senjatanya itu ya. Senjata itu kan ada yang lurus begini, ada yang lebih besar matanya ya. Mata pisnya kan lebih besar. Tapi dia, kalau kalian lihat, senjatanya itu lurus guys, lurus. Jadi gagang sama matanya itu jadi satu dia, sama panjangnya gitu. Nggak ada lebih besar lah, bukan kayak pisau dapur gitu. Jadi kalau dia tus 20 kali, harusnya, nah, lukanya itu mirip seperti luka dari kakaknya. Karena luka kakaknya adalah di tangan kanan jari. Lihat tangan kiri ya, sorry. Ini tangan kanan atau tangan kiri nih, nggak tahu juga sih, tangan kiri kayaknya. Tangan kiri jari telunjuk. Nah, seperti yang kita contohin kemarin, kita sep. Kalau 20 kali, tangan kita tuh udah sampai matanya, guys. Nah, berarti matanya kemungkinan besar jari telunjuk kita terluka. Nah, tapi lukanya malah ada di jari kakaknya sendiri. Nah, itu kecurigaan besar kita, guys. Kalian kepikiran sampai sana ya? Enggak dong. Yang kepikiran cuma Lesko doang kayaknya. Canda, sorry. Itu dia kecurigaan dari kasus ini yang semakin besar. Nah, menurut kalian nih, apa yang terjadi? Kalian kan, kita semua punya saudara meninggal ya gitu. Saudara, keluarga, apapun ya. Bisa nggak dalam 5 hari tanggal 10 meninggalnya, tanggal 5 kalian udah di kafe nongkrong gitu? Kalian mungkin nggak kalian? Nah, kalau menurut Lesko sih, dari keluarga Lesko sih nggak mungkin. Nongkrong di kafe dalam suasana duka dan ngopi gitu, walaupun cuma ngopi ya, dan ngerokok itu, apalagi kondisinya si istri itu dalam keadaan tragis ya, bukan dalam hal wajar ya. Mungkin dia kalau meninggal dalam sakit atau gimana gitu. Ya kita sih sibuknya kan, orang meninggal aja kita kan sibuknya tahlilan, sibukin pemakaman, sibuk lagi anaknya lagi ditahan kepolisian gitu. Itu kan ngurusin anak, makannya anak gimana, boboknya anak gimana gitu. Kalaupun dia ada ditahan, pasti Lesko sebagai ayah, ya udah saya juga ikut ditahan deh Pak. Anak yang paling besar saya titipin ke tante, atau anak yang paling besar saya ajak juga tidur bareng deh bertiga. Tidur bareng di 3 berhari-hari gitu. Sampai kita tanya hati ke hati gitu, kenapa sih kamu tuh, apa sih yang sebenarnya bikin kamu tus mama gitu. Sampai bener-bener anaknya nangis, nggak tidur dan lain-lain. Baru nanti kita cerita lagi ke polisi. Oh ternyata Pak, sebenarnya anak saya ini mengalami gangguan kejiwaan, mengalami depresi berat, dan semuanya ini salahnya karena salah saya Pak. Saya yang gara-gara minta cerai ke istri saya. Pernikahan ini tidak bisa saya selamatkan. Ini semua salah saya, Pak. Kalau memang ada yang harus disalahkan, saya sebagai ayahnya yang salah, Pak. Jangan anak saya, Pak. Tolong, Pak. Gimana caranya, Pak? Nah, kalau diskusi seperti itu ya. Kalau memang rata-rata ya mungkin 60-70% ayah akan seperti itu, 30%-nya lagi mungkin akan nongkrong di kafe. Nggak tahu juga. Izin. Tentang kasus ini, apakah kalian punya pendapat atau teori liar? Apakah ini salah satu ada hubungannya ketika isu selengki dan isu baliknya si ayah ke rumah, kejadian ini menjadi terjadi? Nah, coba kalian komen pendapat kalian di bawah ya. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah mensupport Lesko. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin menjadikan video ini membership kalian, karena video yang kemarin itu dolar kuning guys. Lesko udah bilang kalau video-video kayak gini nyeritain penbunbunan itu pasti dolar kuning, zero AdSense sama sekali. Thank you banget dari Rizka Widya dari Jepang, makasih banyak kakak. Dari Jepang Rizka Widya, thank you banget. Cantik kayaknya coy. Makasih banyak ya Rizka Widya, makasih atas supportnya. Dari teman-teman membership yang udah join juga makasih banget. Dari Peggy Batubara, Liliana, Emma Maulina, Ayu Aja, Ox, Langkah Hijrahku, dan teman-teman yang udah join membership, thank you banget atas supportnya. Tinggal menghitung hari guys, Lesko akan ke overseas ya untuk bukan jalan-jalan, untuk kerja di China dan juga di Serbia. Tunggu aja live Lesko di luar sana nanti ya gitu. Kita ketemu lagi di videonya, sampai jumpa lagi guys. Bye.